Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita hadiahkan sholawat terbaik untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan agar kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah untuk kalian semua. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata? Seorang pembantu rumah tangga dari Indonesia yang justru berakhir menjadi istri sah dari Sultan Arab yang kaya raya? Inilah kisah yang bukan sekadar cerita, tapi sebuah takdir yang mengajarkan kita arti ketulusan dan kekuatan doa. Aisyah menarik napas panjang di depan gerbang besar berlapis emas yang menjulang tinggi. Langit Riyadh sore itu tampak menyala oranye, memantulkan cahaya ke dinding-dinding marmer istana. Ia mengusap peluh dari keningnya. Gamis biru laut yang ia kenakan sudah lusuh karena perjalanan panjang dari bandara. Di balik gerbang itu, hidup barunya akan dimulai. Tapi tidak pernah ia bayangkan bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Penjaga bersorban merah putih menatapnya dari balik teralis besi. "Ismi Aisyah min Indonesia," ucapnya ragu dengan bahasa Arab terbata. Penjaga hanya mengangguk, lalu membuka pintu otomatis. Dentingan logamnya menggema seperti suara nasib yang dibuka oleh tangan takdir. Seorang wanita tua, mengenakan abaya hitam dan kacamata tipis, menatap Aisyah dari atas kepala hingga kaki. "Kau pekerja baru?" tanyanya. Aisyah mengangguk gugup. "Ikuti aku. Jangan buat masalah di rumah ini, atau kau akan segera dipulangkan." Hari pertama Aisyah di istana terasa asing dan dingin. Lorong-lorong panjang dengan lampu gantung kristal, aroma gaharu yang menyengat, dan para pelayan yang tidak banyak bicara. Ia hanya ditugaskan membersihkan lantai dan menyiapkan teh untuk ruang utama. Namun, di malam pertamanya, sebuah kejadian aneh terjadi. Saat ia tengah menyeka meja marmer ruang tamu, matanya tanpa sengaja menatap sebuah figura tua yang tergeletak miring di sudut lemari kaca. Ia memegangnya dan membalikan sedikit ke arah cahaya. Di dalamnya, ada foto seorang wanita muda berhijab. Wajahnya sangat mirip dirinya. Aisyah terdiam. Matanya menatap tajam ke arah foto itu. Ada getaran aneh dalam dadanya. "Siapa dia?" bisiknya pelan. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari balik tirai tebal di belakangnya. "Letakkan figura itu, dan jangan pernah menyentuhnya lagi." Aisyah membalikkan badan. Seorang pria tua berdiri di sana. Mengenakan jubah putih bersih, tubuhnya tegap meski rambut dan jenggotnya sudah memutih. Matanya tajam namun bergetar. Afwan, saya tidak tahu itu milik siapa." Aisyah menunduk. Sang pria berjalan pelan ke arahnya. Ia mengambil figura itu dan menatap wajah wanita dalam foto tersebut. "Namanya Maryam," gumamnya lirih. Kemudian ia pergi tanpa berkata apapun lagi. Aisyah hanya bisa berdiri terpaku. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Said Abdurrahman, pemilik istana ini, sultan dari keluarga bangsawan tua yang disegani seantero jazirah. Dan ia pun tak tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari Aisyah di istana berjalan penuh kecanggungan. Para pelayan lain seperti enggan berbicara dengannya. Ia hanya bicara seperlunya. Suasana istana besar itu seperti memiliki rahasia yang tak diucapkan. Setiap pagi, Aisyah membersihkan ruang utama. Dan setiap pagi pula, ia merasa ada sepasang mata yang memperhatikannya dari lantai atas. Namun, ketika ia menoleh, tak pernah ada siapa-siapa. Hingga suatu malam, ia mendengar langkah kaki mendekat ke arah dapur. Aisyah tengah mencuci gelas ketika seorang pria muda bersorban masuk. Wajahnya tampan, matanya tajam. "Kau dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan logat Arab. "Iya, Tuan." "Nama?" "Aisyah." Pria itu menatapnya lama, lalu berkata, "Wajahmu terlalu mirip dengan Maryam." Aisyah hanya terdiam. Ini kedua kalinya nama itu disebut. Siapa sebenarnya Maryam? Beberapa hari setelah itu, ia mulai merasa ada yang berubah. Said Abdurrahman, sang sultan, mulai sering terlihat di sekitar tempat ia bekerja.
Pria tua itu tidak banyak bicara, tapi matanya menyimpan sesuatu. Sampai suatu sore, Aisyah disuruh membersihkan perpustakaan pribadi. Ruangan besar yang tak boleh dimasuki pelayan biasa. Saat ia menyapu bagian belakang rak, terdengar suara langkah kaki. Sang Sultan berdiri di pintu, mengenakan pakaian sederhana, tidak seperti biasanya. "Aku ingin bicara sebentar," katanya. Aisyah menunduk gugup. "Maafkan saya, Tuan, kalau saya melakukan kesalahan." "Tidak, kau tidak salah apa-apa. Tapi wajahmu membuat jantungku berdetak lagi." Sultan berjalan pelan mendekatinya. Ia membuka sebuah laci di meja kayu tua dan mengeluarkan foto lain. Kali ini bukan hanya satu wanita, tapi ada dua. Seorang wanita muda berhijab, dan di sampingnya, bayi perempuan kecil. "Itu Maryam, istri keduaku. Dia meninggal 20 tahun lalu karena kecelakaan saat pulang dari Indonesia. Dan ini," ia menunjuk si bayi, "anak kami. Tapi mereka menghilang. Tak pernah kutemukan lagi kabarnya." Aisyah menatap foto itu. Wajah bayi dalam foto itu memiliki garis senyum yang mirip dengannya. Ia menggigit bibir, jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksud Tuan?" bisik Aisyah. "Aku tidak tahu, tapi sejak melihatmu, aku merasa Allah mengirimmu untuk membuka kembali takdir yang tertinggal." Sang Sultan pun pamit dan meninggalkan Aisyah yang masih menggenggam foto itu. Malam itu ia menangis dalam diam. Kenapa wajahnya bisa begitu mirip dengan seseorang dari masa lalu Sultan? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang jalan dari Allah? Keesokan harinya, sebuah kejadian membuat suasana istana makin memanas. Aisyah dituduh mencuri kalung berlian milik salah satu istri tua Sultan. Kalung itu ditemukan di bawah bantal tempat tidur Aisyah. Semua pelayan mengerubungi kamar kecil itu, termasuk istri tua Sultan yang berteriak keras. "Kau wanita kampung. Kau ingin mencuri hati tuanku dan hartanya." Aisyah menunduk, gemetar, matanya basah. "Saya tidak pernah menyentuh barang itu. Demi Allah saya tidak mencuri." Saat itu, Sang Sultan masuk ke kamar dan melihat keributan. Ia memandang langsung ke mata Aisyah, lalu berkata lantang, "Siapapun yang menyentuh gadis ini tanpa bukti, akan berhadapan langsung denganku." Semua terdiam. Hanya suara napas berat terdengar. Sultan mengangkat kalung itu dan berkata, "Aku tahu siapa yang terakhir menyentuh ini. Jangan kalian remehkan seorang wanita hanya karena darahnya berasal dari kampung jauh." Aisyah menangis pelan. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Karena sejak hari itu, seluruh mata di istana tak hanya memperhatikannya, tapi juga mengintainya. Setelah insiden kalung berlian itu, suasana di istana menjadi panas. Aisyah semakin dijauhi para pelayan, bahkan kepala pelayan mulai memperlakukannya dengan dingin. Tapi Sang Sultan, Said Abdul Rahman, justru makin sering memanggil Aisyah ke ruangan pribadinya. Awalnya hanya untuk sekadar menyajikan teh atau membersihkan ruang bacanya. Tapi perlahan, percakapan mereka menjadi lebih panjang. "Aisyah," katanya suatu sore, "kau tahu, sejak kepergian Maryam, aku tak pernah lagi berbicara selama ini dengan seorang wanita tanpa rasa curiga." Aisyah tertunduk. "Saya tidak tahu harus menjawab apa, Tuan." "Kau tak perlu menjawab. Duduklah di sana. Cukup temani aku membaca Al-Quran sore ini." Hari-hari berlalu. Aisyah merasa hatinya mulai gelisah. Ia bukan hanya dihormati, tapi perlakuan Sang Sultan terasa hangat, seperti perlindungan yang membuat jiwanya tenang. Namun bisikan-bisikan di belakang mulai menyakitkan. Pembantu kampung itu pasti sedang main sihir. Dia pasti tidur dengan Sultan. Tak lama lagi dia duduk di singgasana. Ucapan-ucapan itu menyayat telinga Aisyah setiap kali ia lewat lorong. Tapi ia diam. Ia tahan. Sampai pada suatu malam, tepat setelah salat Isya, Aisyah dipanggil menghadap ke paviliun belakang, ruangan sunyi yang jarang dipakai. Di sana, Sang Sultan telah duduk menunggu.
Di hadapannya ada seorang imam tua dan 2 orang saksi pria. Kepala pelayan berdiri di pojok ruangan dengan wajah cemas. Aisyah melangkah ragu. "Ada apa ini, Tuan?" Sang Sultan berdiri. Matanya dalam, suaranya tenang tapi bergetar. "Aku tak bisa menahan ini lebih lama. Aisyah, aku ingin menikahimu. Hari ini. Sekarang." Dunia seolah berhenti. Aisyah mundur 1 langkah. Saya tidak mengerti. Aku tidak memaksamu. Tapi hatiku sudah lama mati, dan kau menghidupkannya kembali. Aku ingin hubungan ini diridha Allah. Bukan sekadar rasa simpati atau pelarian. Tapi nikah yang sah, yang diam-diam, agar tidak menjadi fitnah di luar sana. Aisyah menatap mata pria itu. Dalam dirinya, ada rasa takut. Tapi juga ada getaran aneh. Mungkin karena selama ini tak ada yang memandangnya seperti pria itu memandangnya. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai wanita. Ia mengangguk pelan. "Jika ini perintah Allah, saya siap." Dan malam itu, tanpa pesta, tanpa gaun putih, Aisyah menikah secara siri dengan Said Abdul Rahman. Dalam ruang sunyi, dengan saksi yang terbatas, dan air mata haru dari seorang pria tua yang akhirnya kembali punya alasan untuk hidup. Aisyah tidak tinggal di kamar utama. Ia ditempatkan di sebuah kamar kecil di belakang perpustakaan. Tapi sejak malam itu, setiap subuh, Sang Sultan selalu mengunjunginya. Membawakan teh hangat, lalu membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran bersamanya. Tapi dunia luar tak bisa dibungkam selamanya. Suatu malam, saat Aisyah keluar dari kamar kecil itu, ia berpapasan dengan pria yang pernah menyapanya di dapur, anak Sultan sendiri. Pria itu memicingkan mata, menatapnya dengan curiga. "Kau dari kamar itu?" tanyanya. Aisyah tak menjawab. "Jangan bilang, kau sudah menikah dengan ayahku." Aisyah hanya menunduk dan berjalan pergi. Tapi malam itu, suara di dalam istana mulai menggelegar. Malam itu, suara bentakan terdengar dari ruang tengah istana. Aisyah yang baru saja kembali ke kamarnya terkejut, lalu membuka pintu perlahan. Di aula utama, 4 pria bersorban merah putih sedang berdiri. Mereka adalah anak-anak Sultan dari istri pertamanya. Wajah mereka memerah oleh amarah. "Ayah, katakan padaku apa yang kudengar itu tidak benar," bentak putra sulung Sultan, Said Khalid. "Ayah telah menikahi pelayan itu." Said Abdul Rahman berdiri di ujung ruangan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tak bisa disembunyikan. "Aku sudah melakukannya. Dengan sah. Dengan ridho Allah." Tiba-tiba suara benturan keras terdengar. Putra keduanya, Said Faisal, menghantamkan tangan ke meja kayu besar. "Itu memalukan. Bagaimana mungkin seorang sultan menikahi pembantu kampung? Apa kata dunia? Apa dunia yang kalian takutkan? Atau harta yang mulai kalian khawatirkan terbagi?" ucap sang sultan dengan tajam. Semua terdiam. Angin malam yang masuk dari jendela membuat tirai berkibar pelan, seolah ikut menyaksikan pertikaian antara darah dan cinta. Aisyah berdiri membeku di balik tirai. Jantungnya berdebar. Ia ingin melangkah mundur, tapi langkah sang sultan justru mendekat. Ia menarik Aisyah ke tengah ruangan dan berkata lantang, "Inilah istri sahku." Ia mungkin tak terlahir dalam keluarga bangsawan, tapi Allah telah menaruh kemuliaan dalam hatinya. Siapapun yang menyakitinya, menyakitiku langsung. Anak-anak Sultan menatap Aisyah dengan kemarahan dan penghinaan. "Kalau begitu," ucap Said Khalid, "kami tak akan pernah menganggapnya bagian dari keluarga ini." "Silakan," kata sang Sultan tenang, "tapi jangan pernah mengusiknya. Karena sekali saja kalian menyentuhnya dengan niat buruk, aku akan mencabut seluruh hak waris kalian." Suasana mendadak hening. Mereka pergi meninggalkan aula dengan wajah penuh bara. Setelah semua pergi, Aisyah menangis dalam diam. "Kenapa Tuan lakukan ini? Demi saya yang bukan siapa-siapa." Sultan Abdul Rahman memeluknya lembut. Seperti seorang ayah,
suami, sekaligus pelindung yang menyerahkan seluruh jiwanya. Karena aku tak ingin mati dalam keadaan menggenggam dunia, tapi kehilangan cinta yang seharusnya kupeluk sejak dulu. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan. Aisyah hidup dalam istana seperti berada di medan perang sunyi. Setiap langkah diawasi, setiap senyum dicurigai. Namun ia tetap bertahan. Karena hatinya kini tak hanya memikul rasa, tapi juga janji. Sampai akhirnya, takdir memutar roda kehidupan lebih cepat dari yang mereka duga. Di suatu pagi yang dingin, saat Aisyah sedang memanaskan air untuk teh, seorang pelayan berlari tergesa ke kamarnya. Said Abdul Rahman, pingsan di kamar. Tidak sadarkan diri. Cangkir di tangan Aisyah jatuh ke lantai. Tanpa sepatu, ia berlari melewati lorong marmer, jantungnya seolah pecah di dalam dada. Dan saat ia tiba di kamar itu, sang sultan telah terbujur lemah di ranjang. Nafasnya tersengal, matanya bergetar pelan. Maafkan aku, mungkin waktuku telah dekat. Aisyah menggenggam tangan suaminya dengan air mata membasahi pipi. Tidak, jangan pergi sekarang, saya belum siap. Sang sultan tersenyum lemah, lalu berkata, jika aku pergi, tetaplah hidup dengan tenang. Warisan bukan pada emas, tapi pada cinta yang tidak dibeli dunia. Matanya terpejam. 1 jam setelah sang sultan menghembuskan napas terakhir, seluruh istana dipenuhi ratapan dan bacaan doa. Para pelayan menunduk khidmat, tapi Aisyah berdiri paling dekat dengan jenazah, menggenggam tangan dingin suaminya, memeluknya untuk terakhir kali. Air mata terus mengalir di pipinya, tapi mulutnya terus berzikir. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Suamiku, kau pergi terlalu cepat. Putra-putra sultan tiba tak lama kemudian. Mereka semua datang dengan wajah yang tak sepenuhnya berkabung. Hanya Said Khalid yang mengangguk singkat kepada Aisyah, sisanya berjalan melewati tanpa menyapa. Prosesi pemakaman berlangsung megah. Sultan Abdul Rahman dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, di sisi istrinya terdahulu, Maryam. Di antara jamaah yang hadir, beberapa tamu penting dari kerajaan dan para bangsawan Arab ikut menundukkan kepala. Namun setelah semua selesai, badai sesungguhnya baru dimulai. Beberapa hari setelah pemakaman, sebuah surat dari pengacara pribadi sang sultan dibacakan di ruang utama istana. Aisyah duduk di pojok, ditemani kepala pelayan yang sejak malam pernikahan menjadi sahabat setianya. Pengacara berkata tegas, sesuai surat wasiat bertanda tangan asli dan bermaterai resmi, pewarisan kepemilikan atas rumah tinggal pribadi Said Abdul Rahman diberikan kepada istri sah terakhirnya, Nyonya Aisyah binti Mahfudz. Ruangan sunyi. Lalu suara gaduh meledak. Ini tidak masuk akal, teriak Said Faisal. Perempuan itu pasti telah mempengaruhi ayah kami, sambung adiknya. Namun surat itu sah. Disahkan oleh 2 saksi hidup, termasuk imam masjid dan kepala pelayan. Bahkan rekening pribadi Sultan berisi ratusan juta rial, sebagian besar dialihkan ke rekening Aisyah. Tapi Aisyah hanya menunduk. Saya tidak meminta ini semua. Demi Allah. Saya hanya ingin nama baik saya tidak dicemari. Saya hanya ingin menjalani hidup seperti sebelumnya. Namun mulut manusia tak dapat dibungkam. Di media sosial lokal, kabar mulai menyebar. Pembantu Indonesia menikah dengan Sultan dan mewarisi hartanya. Foto-foto Aisyah diambil diam-diam, lalu diedit dan dijadikan bahan sindiran. Aisyah mulai jarang keluar kamar. Ia hanya berjalan ke musola kecil di belakang istana setiap malam, berdoa panjang di atas sajadah. Hatinya tertekan, tapi tak ingin berkeluh kesah. Sampai suatu malam, ia terbangun karena mimpi. Dalam mimpi itu, sang sultan duduk di taman, mengenakan jubah putih dan memandang langit. Ia berkata, "Jangan takut pada dunia. Aku meninggalkanmu bukan dengan luka, tapi dengan cinta yang harus kau rawat, untuk mereka yang membenci sekalipun." Aisyah terbangun dengan peluh dingin di kening. Sejak malam itu, ia berdiri kembali. Ia memerintahkan kepala pelayan untuk membagikan sebagian besar hartanya kepada yayasan anak yatim dan pondok pesantren di Indonesia.
Para jurnalis mencoba mewawancarainya, tapi ia menolak tampil. Ia hanya mengirimkan satu kalimat melalui pengacara. Saya hanyalah pembantu dari Brebes yang dinikahi oleh takdir, bukan oleh kemewahan. Hari-hari berlalu, dan Aisyah memilih hidup dalam kesunyian istana yang kini perlahan ditinggalkan para penghuninya. Anak-anak Sultan mulai mengurus hidup masing-masing. Sebagian pindah ke istana milik ibunya, sebagian lagi sibuk dengan bisnis di luar negeri. Aisyah tetap di sana, bukan karena mengejar harta, tapi karena kenangan. Tiap pagi ia menyiram taman belakang tempat Sultan biasa membaca, dan tiap malam ia duduk di perpustakaan kecil membaca buku-buku tafsir yang dulu sering mereka bahas bersama. Ia tidak pernah mengenakan perhiasan mewah, tidak juga memakai pakaian mahal. Bahkan ia menolak pembantu pribadi. Aku dulunya pembantu. Tak perlu orang melayani aku. Aku lebih senang melayani orang lain, ucapnya ketika seorang tamu kerajaan datang menjenguk. Nama Aisyah menjadi perbincangan di komunitas Indonesia di Riyadh. Sebagian iri, sebagian kagum, sebagian mencibir. Tapi yang mengenalnya sejak awal tahu bahwa wanita ini tak pernah berubah oleh status. Ia tetap Aisyah dari Brebes, yang datang dengan doa dan pergi dengan cinta. Suatu hari, kepala pelayan mendekatinya membawa surat undangan. Ini dari Kementerian Sosial Arab Saudi. Mereka mengundang Nyonya sebagai pembicara kehormatan dalam forum tahunan untuk kisah inspiratif para wanita. Aisyah menatap surat itu lama. Ia menghela napas. Saya tidak bisa bicara di depan umum. Saya hanya punya satu cerita, dan itu bukan cerita saya, tapi cerita Allah yang ditulis lewat hidup saya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah duduk di depan kamera yang disiapkan oleh seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang magang di kantor berita. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ketika saya datang ke negeri ini, saya membawa satu kantong kecil, satu gamis, dan satu tasbih milik ibu saya. Saya tidak tahu bahwa Allah akan menulis kisah yang tidak pernah saya minta. Tapi saya tahu, selama saya menjaga kehormatan dan tidak berhenti berdoa, Allah akan menjaga langkah saya. Saya tidak pernah meminta dinikahi Sultan. Bahkan sampai hari ini pun saya tidak tahu kenapa beliau memilih saya. Tapi saya tahu satu hal, bahwa cinta sejati tidak mengenal asal-usul. Ia datang bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang Allah titipkan dalam hati kita." Video itu viral. Ratusan ribu orang menontonnya, termasuk anak-anak Sultan sendiri. Said Khalid yang awalnya penuh benci, datang diam-diam ke istana dan melihat Aisyah sedang memberi makan burung di taman belakang. "Aku dulu membencimu," katanya pelan. Aisyah menoleh dan tersenyum. "Aku tahu. Tapi sekarang aku mengerti. Kau bukan merampas ayahku. Kau menyelamatkan sisa hidupnya." Aisyah tak menjawab. Ia hanya menatap langit. "Yang kita miliki di dunia ini hanya sementara, Khalid. Tapi yang kita beri kepada orang lain, itu akan kita bawa selamanya." Hari itu, putra sulung Sultan memeluk Aisyah. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu tidak lagi dipanggil pembantu, tapi ibu. Musim dingin mulai menyentuh Riyadh. Udara pagi menjadi lebih dingin dari biasanya. Di halaman belakang istana, Aisyah duduk di kursi kayu tempat sang sultan biasa bersandar. Rambutnya kini ditutupi kerudung abu-abu, matanya menatap jauh ke langit. Sudah 2 tahun sejak kepergian Said Abdul Rahman. Tapi jejak cinta pria itu masih membekas di setiap sudut istana. Kini, istana itu bukan lagi tempat penuh intrik, melainkan tempat belajar, tempat menulis, dan tempat tinggal bagi para anak yatim yang Aisyah bantu rawat. Ia mengubah sebagian sayap istana menjadi rumah tahfidz bagi anak-anak Indonesia di Arab. Sebuah keputusan yang membuat banyak pihak terharu. "Saya tidak ingin istana ini kosong. Saya ingin ada suara doa dan hafalan yang mengisi setiap malamnya," ucapnya suatu hari kepada wartawan lokal. Namun jauh di lubuk hatinya, Aisyah merindukan satu hal, tanah kelahirannya. Kampung kecil di Brebes tempat ia tumbuh, tempat ibunya dimakamkan, dan tempat semua mimpi sederhana pernah ia panjatkan. Maka pada awal bulan Rajab, Aisyah memutuskan pulang.
Tidak dengan pesawat jet, tidak dengan rombongan istana, tapi dengan tiket ekonomi biasa dan satu koper kecil. Sesampainya di Brebes, jalanan sempit dan aroma sawah menyambutnya seperti pelukan ibu. Ia berjalan perlahan ke gang kecil di mana rumah kayu ibunya dulu berdiri. Rumah itu kini dihuni oleh adik sepupunya yang menangis saat melihat Aisyah datang. "Embakyu Aisyah, beneran ikin jenengan?" Aisyah tersenyum, menunduk, dan memeluknya erat. Tak butuh waktu lama, kabar kepulangan Aisyah menyebar. Para tetangga yang dulu mengira ia hanya akan jadi pembantu seumur hidup, kini datang beramai-ramai. Tapi Aisyah tak menunjukkan kemewahan. Ia duduk di teras dengan tikar lusuh, menyeduh teh hangat, dan membagikan cerita. "Saya tidak bawa harta. Hanya sedikit uang yang cukup untuk perbaiki musola ini. Tapi kalau Allah izinkan, saya ingin tinggal di sini sampai akhir hayat." Ia lalu menggelar acara doa bersama, mengundang anak-anak yatim, dan menyumbangkan seluruh hartanya di Indonesia untuk pembangunan pesantren kecil dengan nama Darul Rahman, sebagai penghormatan kepada suaminya. Malam terakhir di Brebes sebelum kembali ke Riyadh, Aisyah duduk di atas sajadah, menatap langit-langit kayu rumah yang dulu reot. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. "Ya Allah, Engkau angkat aku dari lantai marmer istana, tapi Engkau juga ajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ada di singgasana, melainkan di hati yang tunduk dan bersyukur padamu." Angin malam menyapu lembut rambutnya, seperti bisikan dari sang suami yang telah pergi lebih dulu. "Aku bangga padamu, istriku."